Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-shalih. Sekarang kita sampai pada ayat terakhir dari surat Al-Ma'un, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah manusia dari hal-hal yang sepele. Ini salah satu sifat-sifat orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un. Di antaranya mereka menghardik anak yatim, tidak menyeru manusia memberi makan orang miskin. Mereka kalaupun sholat dalam keadaan lalai, dan mereka riya dalam beramal alias tidak ikhlas, dan mereka pun mencegah manusia dari hal-hal yang sepele. Meskipun dalam kaidah ahli sunnah ini termasuk tadi sifat orang kafir, tapi tidak boleh seorang muslim ketika jatuh ke dalam hal-hal tadi kemudian dikafirkan. Ini cabang kekafiran, tidak mesti pelakunya itu jatuh ke dalam al-kufru al-akbar, kecuali kalau mendustakan hari kiamat. Seperti tadi, orang itu riya, orang itu menghardik anak yatim, ini termasuk dosa besar, tidak mengeluarkan dari keislaman ataupun keimanan. Itu namanya cabang kekafiran. Tidak semua yang jatuh ke dalam cabang kekufuran dikatakan kafir. Kecuali kalau tadi yang termasuk bagian daripada mendustakan hari kiamat. Di antara sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mereka kata Allah, wa yamna'unal ma'un. Artinya yamna'una i'ta' syai' alladzi la yadur i'ta'uhu ala wajhil ariyati awil hibati. Mereka mencegah, menolak manusia untuk memberikan sesuatu yang tidak bermadarat bagi mereka kalau memberikannya atau meminjamkannya.
Seperti kata beliau, kalina, orang pinjam gelas misalnya, ya, atau timba, apalagi mungkin dalam keadaan sangat amat darurat. Misalnya, naudzubillah min dzalik, ada kebakaran, entah kebakaran rumah, kebakaran mobil, atau kebakaran sepeda motor. Ya, orangnya sangat darurat, butuh timba untuk mengambil air untuk memadamkan api. Seandainya tidak dipinjami, ini termasuk dalam kategori wayamnauna al-maun. Apalah artinya timba itu? Ya, sekali lagi, ini termasuk wayamnauna al-maun. Atau kalau mungkin dalam majelis ilmu seperti ini, ada salah satu yang ikut kajian, lupa mungkin bawa pena. Pinjam temannya yang mungkin dia bawa lebih dari satu pena. Ini kewajibannya untuk meminjamkan sesuatu yang sangat sepele, tidak memudaratkan dia kalau dia apa? Meminjamkan. Jangan sampai sudah nggak dipinjami diolok, bondo bohong. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi tidak selayaknya bagi seorang muslim muslimah, mukmin mukminah memiliki perangai yang bakhilnya kebacut istilahnya. Ya, sesuatu yang sepele, pena, pulpen, atau kalau tadi timba, apalagi dalam keadaan yang sangat darurat. Bahkan sebagian ulama mengatakan misalnya orang itu punya seperti gelas air seperti ini. Ada temannya qadarullah makan kedondong keselak. Tahu kedondong kan? Iya. Dalam keadaan darurat dia butuh segelas air. Apalah ini berapa sih harganya? Kalau sampai enggak, ini saya dapatkan susah payah kok ente yang mau meminum. Orangnya sangat darurat. Ya, maka seandainya kata ulama orang itu enggak memberikan segelas air ini yang harganya sangat murah meriah dan seterusnya, bahkan dibagi gratis. Kalau seandainya nggak diberi sampai dia mati gara-gara nggak minum air, dia bisa dikenakan hukum pidana dalam Islam karena sebab dia tidak memberikan air tersebut kepada orang yang dalam keadaan darurat sampai dia mati, maka bisa dihukum pidana oleh pemerintah kaum muslimin. Sekali lagi, karena sekali lagi wayamnaunal maun tidak selayaknya ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah cirinya sebagaimana firman Allah, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan apa yang mereka miliki dalam keadaan susah maupun senang. Tidak menunggu berinfak kalau menjadi miliarder. Apa yang dia bisa berikan, dia berikan kepada manusia. Apalagi sesuatu yang sangat remeh, sangat sepele. Kata beliau juga, wal fasi, seperti orang pinjam kapak mungkin untuk memotong pohon yang bisa membahayakan orang yang melewatinya. Harus dipinjami. Makanya kata para ulama ada dua hal dalam bab ini, yaitu yang harus betul-betul dia pinjamkan atau bahkan dia berikan. Yang kalau tidak dia pinjamkan, tidak dia berikan, dia bisa berdosa. Seperti tadi, sudah tahu temannya keselak, temannya dalam keadaan darurat butuh segelas air minum. Kalau dia minta nggak diberi, dia bisa berdosa. Jangan mengatakan ini kan milik saya. Tidak bisa, karena harus ada wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian ada hal-hal yang memang kalau tidak dipinjamkan, tidak diberikan, nggak berdosa. Misalnya ada orang yang dia pinjam HP, tujuannya sekedar untuk main game misalnya. Naudzubillah min dzalik. Nggak usah dipinjami, nggak berdosa. Jangan yang pinjam kemudian berdalil wayamnauna. Masa pinjam HP saya nggak boleh? Untuk apa dulu? Kecuali kalau untuk dalam keadaan darurat. Dia butuh kontak kepada misalnya orang tuanya, mungkin pulsanya habis, pinjamkan. Apalagi dalam keadaan darurat misalnya. Tidak ada masalah, Anda dapat banyak pahala. Wallahu fi aunil abdi, makan abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong
saudaranya. Ya, intinya sekali lagi, tidak semua boleh dipinjamkan, tidak semua boleh diberikan, ya, namun ada tafsilnya tadi. Wa nahu dzalik mimma jaratil ada bi badli wa sama bihi, dan yang semisal dengan hal-hal tadi, timba atau gelas atau kapa atau pisau dan yang semisalnya, yang secara umum sesuatu yang tidak ada istilah nilai berharganya, ya, sesuatu yang sepele yang di antara manusia sudah terbiasa saling pinjam meminjamkan, saling memberi. Fahaula li syiddati hirsihim yamna'unal maut. Adapun tadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, di antara ciri khas mereka sangat tamak kepada urusan dunia, bahkan dalam hal yang sangat amat sepele. Fa kaifa bima huwa aktsar minhu? Kalau yang sepele saja mereka tidak mau meminjamkan, tidak mau memberikan, apalagi yang lebih dari itu. Alias intinya wataknya memang sudah bakhil, sifatnya memang pelit, kikir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kesimpulan dari surat ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa fi hadis surah al-hathu ala it'amil yatim wal masakin. Di dalam surat ini ada anjuran untuk memberi makan anak-anak yatim, orang-orang miskin, wa tahdid ala dzalik, menyuruh yang lain, manusia yang lain untuk memberi makan fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Paling tidak orang-orang yang sudah wajib membayar zakatul mal diseru, ya, untuk memberikan salah satu bagian zakatul mal tersebut kepada fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian wa muraatis shalah, di dalam surat Al-Maun ini ada seruan untuk setiap muslim muslimah memperhatikan masalah salatnya, memperhatikan masalah syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, wal muhafadzah 'alaiha, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Sebagian ulama tafsir mengatakan salat asar. Ya, sekali lagi, salat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat agung kedudukannya, wajib betul-betul dijaga. Ya, sekali lagi, menjaga dalam sisi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga waktu-waktunya. Dan ini butuh thalabul ilmi, belajar bagaimana salat ala Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian wa alal ikhlasi fiha, dan agar seorang muslim muslimah menjaga keikhlasannya dalam salat dan juga dalam semua ibadah. Di antaranya yang sering kita sampaikan dalam thalabul ilmi, datang ke majelis ilmu. Untuk apa kita datang ke majelis ilmu? Harus terus mengoreksi niat, ya, karena ancamannya berat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia niatkan ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, menggapai wajah Allah, namun kalau dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu tersebut, kata Rasul, dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terus koreksi niat. Untuk apa belajar ilmu agama? Untuk apa memposting, ya, urusan agama, mendakwakan agama ini? Harus terus, ya, koreksi an-niyah. Innamal a'malu binniyat. Wa fi sairil a'mal, dan terus menjaga keikhlasan dalam semua aktivitas, ya, ibadah kita.
Kemudian wal hath ala fi'lil ma'ruf. Dan juga dalam surat Al-Maun ini ada seruan untuk berbuat yang baik ya, secara umum kepada tadi fuqara wan masakin, kepada anak yatim, apalagi kepada orang tua, wabil qurba wal yatama wal masakin, wabadil umur al khafifa. Demikian pula memberikan hal-hal yang khafifah, yang ringan, yang sepele, yang remeh. Ya, ka'ariyatil ina, seperti meminjamkan bejana, gelas, ya, atau gayung, atau tadi adalwi, timba, wal kitab, ya, dan kitab. Cuma ya, kata para ulama, yang meminjam juga harus apa? Perhatian. Kalau sudah namanya meminjam harus apa? Dikembalikan. Ya, sekali lagi, apalagi kitab ini juga ya berharga bagi yang memilikinya. Wa nahwi dzalik li'anna Allah dzamma man lam yaf'al dzalik, karena Allah mencela orang yang tidak meminjamkan, memberikan hal-hal yang ya remeh sepele tersebut. Wallahu subhanahu a'lam. Taib, ini akhir dari tafsir surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ya surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Ya, hanya 3 ayat. Meskipun sama dengan nanti idza jaa nasrullahi wal fath, 3 ayat. Namun kata-katanya lebih pendek surat Al-Kautsar. Ya, intinya surat Al-Kautsar surat terpendek di dalam Al-Quran. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wahya makkiyatun. Surat ini surat makkiyah. Namun ada sebagian yang berpendapat surat madaniyah. Nanti akan kita sampaikan di antara dalil yang mengatakan itu surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad dialah yang terputus. Sebagian ulama tafsir menyebutkan surat ini turun di antaranya karena orang-orang kafir musyrikin jahiliyah pernah berkata ketika meninggalnya putra Rasul yang bernama Al-Qasim, dikatakan Rasul itu abtar, terputus. Artinya terputus nasabnya karena beliau tidak punya lagi keturunan anak laki-laki. Ya, di antara yang mengatakan Muhammad abtar, seorang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, ketika mereka mengatakan Muhammad itu terputus, maka turun surat Al-Kautsar membantah mereka. Di antaranya ayat tadi yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci, memperolok Muhammad atau Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulullahu ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad SAW dengan menyebutkan nikmatnya atas Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Secara bahasa Arab Al-Kautsar maknanya Al-Khairul Katsir. Ya, kalau sekedar secara bahasa Al-Kautsar itu dari kata-kata Al-Katsir. Ya, seperti yang sering kita dengar mungkin jazakallahu khairan katsiran, katsiran itu asal kata dari Al-Kautsar.
Al-Kautsar artinya al-khairul katsir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad kebaikan yang sangat banyak fid dunya wal akhirah. Wal fadlal ghazir, dan kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad keutamaan yang sangat melimpah. Alladzi min jumlatihi ma yu'tihillahu li nabi sallallahu yaumal qiyamah minan nahar alladzi yuqalu lahu al-kautsar. Di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya sungai di surga yang namanya Al-Kautsar. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Pernah suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Alfa Rasulullah SAW ilfa'atan." Dalam riwayat, pernah suatu saat Rasul tertidur sejenak di masjid. Tsumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Kemudian Rasul terbangun seraya mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Nazalat alayya anifan suratun." Tadi turun kepadaku sebuah surat. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar sampai terakhir. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Nahrun wa'adani fil jannah alaihi al-khairul katsir." Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Di dalamnya banyak kebaikannya. Ini sekali lagi tafsir Rasul tentang apa itu Al-Kautsar, yaitu sungai di surga yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alias di sini kita harus meyakini Nabi Muhammad SAW telah dijamin masuk surga. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, ini naudzubillah min dzalik, bentuk pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dalam surat yang terpendek ini dijanjikan oleh Allah Al-Kautsar, dan Rasul mentafsirkan sendiri Al-Kautsar sungai di surga. Kemudian Rasul melanjutkan hadis beliau, wa haudun taridu alai ummati yaumal qiyamah, dan itu adalah telaga yang airnya bersumber dari Al-Kautsar tersebut yang akan didatangi oleh umatku. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Yukhtalaju minhumul abadu. Namun ada di antara mereka yang akan diusir dari telaga tersebut. Fa'akul, aku pun berkata, kata Rasul, ummati, ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini sekali lagi hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, dan ini salah satu dalil ulama yang berpendapat surat Al-Kautsar surat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah, karena Anas bin Malik termasuk Madaniyun. Ini sekali lagi khilaf di antara para ulama, apakah Al-Kautsar Makkiyah atau Madaniyah, surat Makkiyah atau Madaniyah. Namun tadi yang berpendapat itu surat Madaniyah, hujahnya sangat kuat, yaitu hadis Anas bin Malik tentang turunnya surat Al-Kautsar, dan Anas bin Malik termasuk Madaniyun
yang sekali lagi masuk Islam setelah apa? Hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa minal haudi, di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah telaga. Kalau kita buka tafsir Imam Al-Qurtubi, ini kembali kepada tafsir Al-Kautsar tadi, itu belasan tafsir ulama tentang apa arti Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Fiqhu Fiddin, pemahaman dalam agama. Ada yang mengatakan Al-Hikmah, dan masih banyak yang lain. Cuma tafsir-tafsir tersebut tidak saling bertentangan, dan itu semuanya dikumpulkan dalam satu kata, Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Apa saja perinciannya tadi? Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Fiqhu Fiddin, Al-Nahru fil Jannah, Al-Haud fi Yaumil Qiyamah. Intinya banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Ini juga termasuk dalam kategori Al-Kautsar, Al-Khairul Katsir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ada 5 keistimewaan kata Rasul yang diberikan oleh Allah kepada beliau yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Di antaranya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan sebelum sebulan perjalanan. Sebelum Rasul sampai ke tempat, ke negeri musuh yang akan diperangi oleh beliau, sebelum sebulan perjalanan Allah sudah turunkan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini suci sebagai tempat yang suci dan untuk salat. Maka di mana saja umatku mendapati waktu salat, boleh untuk apa? Salat. Kemudian yang ketiga kata Rasul, utitu asy-syafa'ah. Aku diberikan asy-syafa'ah, yaitu syafaatul udama di padang mahsyar yang para nabi tidak sanggup untuk menolong manusia pada waktu itu kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Kemudian yang kelima kata Rasul, kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, namun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu termasuk dari kata-kata Al-Kautsar, Al-Khairul Katsir yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antaranya tadi Al-Haud, telaga. Kata Rasul, inna likulli nabiyyin haudon. Setiap nabi punya telaga. Namun telaga Rasul abyad minal laban, lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa atyab min rihil misik, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Aniyatu adan dusama, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Artinya nggak akan royoan orang yang meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasul, ardu syahrun wa tulu syahrun. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Man syariba minhu lam yadma abadah. Barang siapa yang mau minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Rasul di hari kiamat kelak. Namun kata para ulama, kaidahnya man kana waridan ala syariatihi fid dunya kana waridan haudahu yaumal qiyamah. Kalau orang itu mau meminum dari telaga Rasul di hari kiamat, syaratnya harus dia berpegang teguh
dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Namun kata para ulama, wa man kana ghaira waridin syari'atahu fid dunya kana mahruman an haudih yaumal qiyamah. Namun kalau orang itu menyimpang dari ajaran Nabi SAW di dunia, maka dia tidak akan minum dari telaga Rasul di hari kiamat. Makanya tadi kata Rasul, ya Allah, mereka adalah umatku, ya, namun mereka diusir dari telaga tersebut. Ya, dikatakan engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Yang diusir dari telaga tersebut ada dua golongan, yang murtad dari Islam dan ahli bidah yang mereka menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di antara ciri telaga Rasul di hari kiamat, tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sama. Ma'u asyadu bayan minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Aniyatu adadun nujumis sama, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Fi kasratiha wastinaratiha, dalam jumlahnya yang sangat banyak dan cahayanya. Man syariba minhu syurbatan lam yatma bada abada, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut satu minuman saja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan tadi telaga Rasul di hari kiamat itu airnya bersumber dari sungai di surga yang namanya Al-Kautsar. Itu hubungan Al-Kautsar dengan Al-Haud telaga. Kemudian Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya dengan fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Dan sudah kita sampaikan, rukun syukur ada 3. Yang pertama apa? Meyakini dalam hati bahwasanya ini semua nikmat dari Allah. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan lisan. Dan yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan anggota badan. Di antaranya fasalli lirabbika wanhar. Ada 2 penafsiran ulama tentang fasalli lirabbika wanhar. Yang pertama, tafsir secara umum, salatlah untuk Rabbmu. Salat apa saja? Salat yang wajib khususnya, ya, yang 5 waktu. Ini yang umum. Wanhar, sembelihlah. Sesembelihan apa saja harus ditujukan kepada Allah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Itu tafsir yang pertama, yang umum. Yang kedua, yang lebih khusus, fasalli lirabbika, yaitu salat Idul Adha yang kemarin sudah kita laksanakan. Itu salah satu tafsir ulama salaf, di antaranya Qatadah dan Atha bin Abi Rabah. Fasalli lirabbika, yaitu salli salata Idul Adha, wanhar nusukaka, dan sembelihlah ibadah atau hewan kurban. Itu 2 penafsiran, ada tafsir yang umum, ada yang lebih khusus. Nah, fasalli lirabbika wanhar, salalah untuk Rabbmu. Khassa hatainil ibadatain bidzikri. Allah menyebutkan 2 bentuk ibadah ini, meskipun bukan pembatasan. Kenapa disebutkan 2 ibadah ini, salat dan menyembelih? Li'annahuma afdalul ibadat wa ajalul qurubat. Karena 2 ibadah ini, ya, termasuk ibadah yang paling afdal, ya, ibadah yang sangat mulia. Li'anna shalah tatadamman al-khudu' fil qalb wal jawari lillah. Karena salat itu mencakup ketundukan hati dan anggota badan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah badaniyah, ibadah anggota badan yang paling mulia. Digabungkan dengan menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha yang merupakan ibadah maliyah, ibadah harta yang paling mulia.
Ya, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Wa tanquluhu fi anwal al-ubudiyah, dan salat akan membawa seorang hamba kepada berbagai macam bentuk ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Wa fin nahar taqarrubun ila Allah bi afdal ma indal abad minan nahair, dan dalam penyembelihan hewan korban, terutama tadi menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, ini termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia, apalagi di hari yang paling mulia. Ya, sudah disebutkan mungkin dalam kajian-kajian sebelumnya, 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 10, tanggal 11 atau hari tasyrik adalah hari yang paling mulia. A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar tsumma yaumul qar. Hari yang paling agung, hari penyembelihan hewan kurban, dan hari Al-Qar. Dikatakan Al-Qar karena jemaah haji mereka yastaqirun, bertempat di Mina. Intinya itu hari-hari yang paling mulia, ada syariat yang mulia, yaitu salat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Makanya Allah khususkan di sini, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian juga di dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah harus lillah, untuk Allah. Salat harus untuk Allah, menyembelih juga demikian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Salat tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, baik malaikat, nabi ataupun wali yang telah mati. Demikian pula dengan menyembelih hewan korban, harus lillahi ta'ala. Ya, makanya Rasul mengancam dengan sabda beliau dalam Sahih Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih hewan kurban untuk penunggu tempat-tempat keramat, ya, motong kerbau, kepalanya diserahkan kepada yang menjaga lautan, menjaga pegunungan dan tempat-tempat keram. Ini yang Rasul ancam tadi. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhrajun lil mal alladhi jubilat nufus ala mahabbati wa syuhibi. Digabungkannya salat yang termasuk ibadah yang sangat mulia dengan ibadah penyembelihan korban, yang itu bentuk ibadah harta yang secara umum banyak jiwa manusia yang bakhil untuk mengeluarkannya. Kemudian yang terakhir dari surat Al-Kautsar, inna syani'aka, sesungguhnya syani'aka, siapa syani'aka? Ay mubghidaka, yang membencimu wahai Muhammad, wa zamaka, yang mencelamu wahai Nabi Muhammad, wa muntaqisaka, yang meremehkan, merendahkanmu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ditambahkan juga, ya, kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, beliau Ibnu Katsir mengatakan inna syani'aka, kata beliau inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wa an-nuri sati atau an-nuril mubin huwal abtar al-azal al-muqati dzikru. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad itu membenci kepribadian beliau, namun juga membenci ajaranmu dari kebenaran, dari petunjuk, dari cahaya yang terang benderang. Ya, artinya ayat ini mencakup dua hal, mencela Nabi secara zat beliau dan mencela ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancamannya huwal abtar, dialah yang terputus dari barokah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari segala bentuk kebaikan. Bahkan lebih parah dari itu, kalau sampai membenci, memperolok syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ancamannya berat.
Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci ajaran Allah, ajaran Rasulullah, maka Allah batalkan, gugurkan semua amal ibadahnya. Makanya salah satu pembatal keislaman orang itu bisa murtad dari Islam kalau dia membenci syariat Nabi Muhammad, membenci salat misalnya, meskipun dia salat, namun kalau dia membencinya, gugur amal ibadahnya, keluar dari al-Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.